Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak Sleman. Selamat datang di Nemo Faros Podcast, podcastnya KPP Pratama Sleman. Kali ini bersama saya Heri Nugroho. Dan kita akan membahas mengenai materi perpajakan yang saat ini sedang update, yaitu materi tentang e-Butpot PPh Pasal 23 atau 26 yang diatur dalam Cap 368 PJ 2020 tahun yang terbit tahun ini, yaitu tanggal 10 Agustus tahun 2020. Nah, sebagai narasumber atau pemateri pada kali ini, beliau adalah Mbak Lora. Halo kawan pajak Sleman. Nah, kawan pajak, Mbak Lora ini merupakan akun representatif di Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP Pratama Sleman. Tugasnya biasanya mungkin yang berhubungan langsung dengan kawan pajak adalah sebagai petugas helpdesk dan juga sebagai admin WA helpdesk KPP Pratama Sleman. Nah, kita juga ingatkan kepada kawan pajak semuanya untuk mendukung channel YouTube KPP Pratama Sleman dengan subscribe dan juga like video-video kami dan juga tentunya share video-video kami. Baik, kawan pajak, kita akan masuk ke materi ya. Jadi Mbak Lora, mungkin kita bisa memulai dari pertanyaan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aplikasi e-Butpot yang diatur dalam Cap 368 ini. Baik Mas Heri dan kawan pajak Sleman semua, untuk aplikasi e-Butpot ini sebenarnya adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti potong, membuat dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan 26 yang dapat diakses melalui laman DJP online, Mas Heri. Oh gitu, jadi aksesnya tetap melalui DJP online. Mungkin kawan pajak familiar saat ini dengan e-billing gitu? Ya, jadi hanya single stop service, Mas Heri. Oke, jadi teman-teman silakan tetap akses e-Butpot ini melalui djponline.pajak.go.id. Baik, nah selanjutnya Mbak Lora, ini kan untuk e-Butpot ini kan sudah diwajibkan bagi pengusaha kena pajak. Ini setahu saya mulai berlaku untuk 1 Agustus tahun 2020. Betul Mas Heri. Nah, untuk selanjutnya ini yang diatur di ketentuan ini tuh bagaimana, Mbak? Baik, untuk ketentuan yang terbaru ini mengatur tentang kewajiban kepada seluruh wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaporkan SPT masa PPh-nya secara elektronik, Mas Heri. Itu apa saja? Siapa saja? Jadi untuk kawan pajak Sleman, apabila telah memenuhi salah satu dari kriteria yang akan saya sebutkan berikut ini, wajib membuat bukti pemotongan secara elektronik dan menyampaikan pelaporan SPT masa PPh 23 dan 26-nya melalui laman DJP online. Oke, siapa aja yuk kita hitung. Jadi pertama, apabila dalam satu masa pajak itu membuat 20 atau lebih bukti pemotongan. 20 bukti potong. Iya. Oke. Lalu yang kedua nih Mas Heri, dalam satu bukti potong, salah satu bukti potongnya saja sudah terpenuhi untuk peredaran brutonya lebih dari 10 juta. Astagfirullah. Maaf saya ralat, 100 juta Mas Heri. Oke, 100 juta. Baik. Jadi ini tidak dihitung jumlah e-Butpotnya tapi nilainya ya. Nilainya, meskipun hanya salah satu bukti potongnya saja sudah lebih dari 100 juta untuk DPP-nya sudah wajib menggunakan e-Butpot. Oke, terus ada lagi yang lainnya? Dan yang ketiga, untuk wajib pajak yang pernah melaporkan SPT secara elektronik, baik masa maupun tahunan. Oke, jadi maksudnya kalau wajib pajak badan nih, misalnya dia sudah pernah melaporkan untuk SPT masa PPh 21 misalnya. Oke, elektronik secara e-filing. Jadi dia harus pakai e-Butpot. Menggunakan e-Butpot. SPT tahunan elektronik dia juga harus termasuk yang wajib. Oke, terus selanjutnya kalau misalnya wajib pajak belum memenuhi tadi yang disebutin Mbak Lora ya di KPP Pratama Sleman, tapi dia ingin ikut menggunakan e-Butpot ini udah boleh nggak? Tidak masalah Mas Heri, meskipun belum memenuhi persyaratan tapi ingin untuk menggunakan aplikasinya karena kan lebih mudah nih, lebih gampang banget, jadi nggak masalah. Monggo saja. Oke, gitu ya kawan pajak Sleman. Jadi mulai 1 September 2020 yang kriteria tersebut sudah wajib menggunakan e-Butpot.
Baik, jadi kawan pajak semuanya mulai masa September nanti, tamat kawan pajak sudah bisa memanfaatkan untuk menggunakan e-Bootport dan tentunya ini sudah ditunggu-tunggu oleh kawan pajak semuanya ya. Betul, pasti antusias sekali ya ini Mas Heri karena jadi lebih mudah wajib pajak itu untuk melaporkan SPT PPh 23-nya. Tidak perlu repot-repot lagi tuh harus ke KPP Sleman atau via pos, cukup dari rumah saja. Oke, jadi selanjutnya Mbak Lora, kalau wajib pajak ini misalnya ya, nanti ingin memanfaatkan e-Bootport, mungkin tahapan-tahapannya apa? Prasyarat apa yang harus dipenuhi untuk memanfaatkan e-Bootport ini? Baik Mas Heri, mudah sekali kok caranya agar bisa mengakses ke aplikasi e-Bootport ini. Jadi pertama pastikan wajib pajak sudah mengaktifkan e-FIN-nya. e-FIN harus aktif ya? Betul. Harus punya dan sudah aktif? Sudah punya dan sudah diaktifkan. Oke, selanjutnya ada lagi? Yang kedua itu harus mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Oke, sertifikat elektronik. Nah, ini kalau misalkan, maaf ya agak mundur ya, sertifikat elektronik kalau yang PKP berarti sama dengan yang untuk akun Betul, PKP? sertifikat yang sama dengan untuk PKP. Bagi yang bukan PKP berarti harus buat sertifikat elektronik baru? Betul, dan untuk yang non PKP ini tidak bisa mengajukan secara online karena belum mempunyai akun PKP. Jadi harus mengajukan secara manual langsung ke KPP dan ingat Mas Heri tidak bisa diwakilkan. Oh gitu. Jadi ingat wajib pajak harus punya apa? e-FIN dan sertifikat elektronik untuk memanfaatkan aplikasi e-Bootport. Baiklah, jadi Mbak Lora misalkan ini kawan pajak sudah memiliki e-FIN dan juga sertifikat elektronik. Ini langkah selanjutnya bagaimana? Baik Mas Heri, langkah selanjutnya setelah memiliki e-FIN dan sertifikat elektronik, kawan pajak Sleman dapat mengakses ke laman DJP online untuk melakukan registrasi. Registrasi, oke. Jadi registrasi ini bagi yang belum punya akun ya. Betul. Tapi bagi wajib pajak, kawan pajak yang sudah punya akun DJP online tentunya menggunakan akun yang sudah ada ya. Iya Mas Heri. Oke, terus selanjutnya apa lagi? Untuk selanjutnya diaktifkan terlebih dahulu untuk menu layanan e-Bootport-nya. Oke, Jadi, ini di mana? Di mana? Di DJP online Mas Heri. Oke, di bagian mana? Di DJP online itu kan fitur layanannya ada beberapa itu. Oke. Di barbarnya itu ada menu profil, lalu menu lapor, menu bayar, dan pelayanan. Oke. Jadi untuk mengaktifkannya bisa diklik di menu profil. Oke, nanti setelah diklik di situ akan muncul di depan ya. Jadi muncul di menu layanan Mas Heri. Akan muncul di menu layanan. Jadi teman-teman kawan pajak jangan lupa setelah punya akun DJP online harus mengaktifkan dulu fitur e-Bootport. Betul. Nah, untuk layanan e-Bootport. Oke, agar bisa memanfaatkan layanan aplikasi e-Bootport ini. Baik, jadi kawan pajak setelah tadi kita nyalakan fitur e-Bootport dan akan muncul menunya e-Bootport, tentunya kawan pajak sudah bisa memanfaatkan e-Bootport, yaitu yang pertama tadi membuat e-Bootport, betul Mbak ya? Betul, membuat bukti pemotongan. Oke, dan selanjutnya apa lagi? Untuk yang kedua, membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan 26 Mas Heri. Oh, oke. Jadi kalau sebelumnya kan untuk SPT masa PPh 23 menggunakan ISBT. SPT. Jadi setelah pakai e-Bootport sudah tergabung semuanya di DJP Online di menu e-Bootport ini Mbak Lora ya. Betul. Jadi semakin ringkas saja wajib pajak ya. Kawan pajak, selanjutnya bagi kawan pajak yang ingin mendapatkan tutorial atau informasi lebih detailnya mengenai teknis untuk cara membuat e-Bootport dan juga cara melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan atau 26, silakan untuk akses di YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya Mbak Lora, untuk podcast ini mungkin simpulannya bagaimana, Mbak? Baik, jadi untuk kawan pajak di KPP Pratama Sleman yang sudah memenuhi kriteria e-Bootport yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ingat ya, mulai masa September 2020 sudah wajib menggunakan aplikasi e-Bootport ini. Oke, berarti jangan lupa masa September tahun 2020. Baik, terima kasih Mbak Lora, dan tentunya kawan pajak kita sudah membahas tentang e-Bootport PPh pasal 23 dan atau 26 ini, dan tadi disebutkan bahwa untuk e-Bootport ini kita harus memiliki e-FIN dan juga sertifikat. Nah, bagaimana tutorial resmi atau persyaratan-persyaratannya untuk mendapatkan e-FIN dan sertifikat elektronik nanti akan dibahas di podcast-podcast Demofarus berikutnya.
Dan kami juga mengajak kawan pajak semuanya untuk terus mengikuti akun sosial media KPP Pratama Sleman untuk mendapatkan update informasi terkait perpajakan dan juga update informasi terkait kebijakan layanan di KPP Pratama Sleman. Tentunya kami juga ucapkan terima kasih banyak atas atensi kawan pajak semuanya mengikuti podcast kami dan juga sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Pajak buat Indonesia Maju.